Oke, baiklah, kita mulai saja untuk kelas hari ini, sambil nanti kalau misalkan ada yang bisa bergabung, kita join aja langsung ya. Untuk membuka kelas kita hari ini, seperti biasa, saya ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kelas hari ini, saya akan share dulu screen-nya. Ya, untuk Pak Ahmad sudah kelihatan kira-kira untuk screen kita? Iya, sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sebelum kita mulai di sini, saya jelaskan dulu ya, kita akan, memulai untuk pertama di AutoCAD ini, kita akan belajar yang dari dasar sekali. Jadi, sebenarnya kemarin kita sudah ada session pertemuan pertama, tapi hari ini saya akan ulang lagi agar kita, dapat record yang bagus, nanti bisa kita share gitu ya. Eee Tetap kita akan kembali dari dasar. Mungkin hari ini juga materinya sangat sederhana, artinya nanti, sederhana yang saya maksud ketika pertama kali membuka AutoCAD itu apa yang harus dilakukan, itu aja dulu. Nah, sekarang kita akan langsung mulai, eee, ini adalah tampilan ketika pertama sekali kita membuka AutoCAD. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk command line ini sengaja saya letakkan di atas ya. Ya, saya, tidak menjelaskan keseluruhan bagian yang ada di sebelah kiri, atas, atau kanan, tapi kita akan coba, bekerja step by step, kita coba langsung pada poinnya. Nanti, seiring berjalannya berapa kali kita session, kita akan coba satu-satu juga untuk beberapa tools yang ada di sebelah kiri sama sebelah kanan, gitu. Nah, yang pasti di sini langkah awal ya. Nah, langkah awal di sini ketika pertama kali kita membuka AutoCAD ya, nah ini yang akan kita lakukan. Nah, jadi, kemudian di sini metodenya, saya akan mungkin lebih sering mengambil perintah command dibanding saya harus klik di sebelah kiri tools ini ya, tapi nggak masalah sih, gitu. Nah, pertama, jadi langkah pertama ketika membuka AutoCAD, itu di jendela komen ya, saya akan langsung ketik limits. Ya, LIMITS, limits. Ya, kelihatan ya, limits. Jadi langkah awal saya ketik limits, enter. Oke. Nah, setelah saya enter ya, di sini akan muncul specify lower left corner or on off 0,0. Nah, di sini 0,0 ini ketika dia muncul tampilan ini tekan saja enter lagi. Nah, itu ya, tekan saja enter lagi. Kemudian muncul yang sekarang, specify our upper corner. Nah, specify upper cornernya berapa nih? 420, 297. Nah, disinilah kita akan memasukkan ukuran kertas. Ya, nah, kita kan di sini print out daripada AutoCAD itu bisa aja A3, bisa A4, bisa legal. Nah, di sini kita harus tahu nih berapa ukuran kertas yang saya sebutkan tadi. Nah, sekarang saya akan menggunakan ukuran A4. A4 itu ukurannya 2100 sama 2970. Kalau dalam senti, dia 21 senti kali 29,7 senti. Tapi di sini saya kalikan 100 gitu ya. Nah, jadi di sini, nah sekarang lihat lagi di jendela komen, saya akan ketik 2100, 2970. Kontrol F9, Enter ya. Nah, kontrol. Jadi kita F9, F9. ya. Nah, jadi ini langkah awal. Gitu ya. Jadi langkah awal Mas silakan F9, diikuti. kontrol. Silakan diikuti ya. Jadi pertama ketik limits,
kemudian enter, kemudian di situ ada 0,0, enter lagi. Nah, kemudian silakan dimasukkan angka 2100,2970, enter. Ya, saya lanjut lagi. Nah, sekarang saya akan membatasi area kerja agar lebih enak aja kerja kita, gitu ya. Saya akan membuat tampilan kotak. Jadi saya anggap kotak ini tampilan kerja kita. Langkah kedua, kembali di command line ya. Di command line ini saya ketik rectangle. Rectangle, tulisan jangan salah, itu catatannya ya. Rectangle, enter. Ya, oke, rectangle, enter ya. Nah, setelah ngetik rectangle, enter, mouse kita, kalau dilihat kan berubah nih ya, dia menjadi tanda plus. Ya, ini maksudnya kita klik aja satu kali. Saya akan klik ya, saya klik satu kali ya. Nah, saya sudah klik satu kali. Kalau saya geser-geser, dia seperti ini kelihatan ya di layar. Oke, klik satu kali ya. Selanjutnya, saya akan langsung ketik add. Nah, itu kelihatan di jendela komen ya. Nah, di sini kelihatan ya. Nah, ya, add. Saya ketik 2100,2970. Nah, jadi langkah selanjutnya, setelah saya klik sekali di lembar kerja, saya ketiknya itu langsung di jendela komen 2100,2970. Saya enter. Ya, setelah saya enter, tampilan seperti sekarang, jangan bingung. Selanjutnya, tekan Z. Nah, di jendela komen saya tekan Z ya, enter. Kemudian saya tekan A. Nah, tekan A ya, enter. Maka kelihatan semua nih tampilan lembar kerja saya. Nah, jadi saya sengaja membuat kotak tujuannya agar lebih disiplin aja sih. Saya berarti nanti kalau misalkan mau menggambar, mau print, cetak dengan ukuran A4, semuanya nih di dalam kertas ini. Jadi ketika nanti dicetak atau print out, hasilnya dia bisa lebih rapi. Nah, apakah bermasalah kalau misalkan saya tidak membuat kotak? Ya tidak masalah. Misalkan saya mau gambar di luar sini bisa. Tujuan saya membuat kotak seperti ini ya agar lebih disiplin aja. Oh berarti saya akan gambarnya dalam kotak ini gitu ya. Kemudian nanti penempatan-penempatannya bisa lebih rapi juga kalau misalkan kita sediakan area kerja, gitu ya. Oke. Sampai di sini bisa diikuti ya, kalau misalkan nanti di rumah mau dipraktekkan, nanti direview ulang aja video kita, insya Allah hasilnya nanti bagus ya. Nah, ini sengaja saya membuat kotak ukuran, kalau dilihat kan ini tegak ya, rectangle. Ya. Kalau saya mau membuat kotak ukuran landscape, ya. Kalau tadi kan saya ketiknya itu at 2100,2970. Ya, kalau seandainya saya mau landscape ya ditukar aja at 2970,2100. Nah, saya akan coba buat dua. Sebelum saya buat dua, kita kenali dulu mouse kita. Karena di sini di AutoCAD harus ini juga kita harus tahu mouse-nya apa sih fungsinya. Jadi selain ada klik kanan, klik kiri, kan di mouse itu kan adanya scroll ya. Ada scroll seperti ini, seperti yang saya tunjuk ini ya. Ada scroll seperti ini. Nah, sekarang kita akan cobakan itu. Jadi nanti silakan bekerja lebih praktis. Nah, di scroll itu di mouse kita ya bisa diklik tahan. Diklik tahan. Saya coba ya, klik tahan. Nah, icon di mouse itu kan berubah jadi ada lambang tangan ya. Klik tahan. Nah, itu coba diklik tahan geser. Nah, seperti ini fungsinya. Jadi scroll itu diklik tahan, dia bisa menggeser lembar kerja kita. Kalau scroll ditahan, ya. Ya. Nah,
Selain itu, scroll itu ya bisa untuk zoom ya, memperbesar, memperkecil, diputar aja bisa. Nah, kayak gitu. Silakan pelan-pelan supaya dia tidak terlalu cepat. Nah, itu ya. Hal sederhana ini silakan dipahami karena ini eh, sangat berguna nanti kalau misalkan kita kerja di AutoCAD. Jadi, karena saya bilang tadi di awal dari dasar ya, sengaja saya perkenalkan seperti ini. Nah, oke, jadi kalau mau memindahkan lembar kerja, tinggal diklik tahan scroll-nya ya. Ya, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, sekarang saya akan coba buat lagi kertas lagi. Jadi kita di tampilan sekarang ini kita bisa membuat lebih dari satu area kerja ya. Contoh saya akan, kalau tadi ini saya buat dia rectangle-nya portrait, saya akan buat yang landscape. Nah, kembali di jendela komen ya, jendela komen ini, jendela komen ini saya ketik rectangle, rectangle. Catatannya sih tulisannya itu jangan salah. Oke, sudah diketik rectangle, enter. Ya. Nah, di sini saya ketik, sebelum saya ketik nih ya, mouse kita kan udah berubah seperti ini. Ya, saya klik di sini. Nah, sudah saya klik satu kali, biarkan, jangan diklik lagi. Di jendela komen, ketik add 2970,2100. Jadi nih, tinggal diputar-putar aja sih. Kalau 2100 kali 2970 jadinya ya portrait. Saya balik aja ya, 2970,2100. Enter. Nah, ini. Saya klik tahan scroll-nya tadi ya. Oke, nah ini ya. Sementara seperti ini dulu, saya belum masuk ke perintah move. Nanti. Jadi di awal ini saya minta kita silahkan belajar dulu cara membuat area kerja seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini bisa dipahami, nanti diulang aja videonya ya. Kita akan langsung mulai bekerja di dalam kota ini. Oke ya, saya pindah ke materi lainnya. Saya akan share materi lainnya, tapi untuk yang ini saya cukupkan di sini. Kita akan masuk ke materi berikutnya. Tapi nanti kalau kita coba di rumah, teman-teman coba di rumah, tetap aja di tampilan ini, jadi bisa bekerja di dalam kotak yang sudah saya buat ini ya. Oke, saya stop dulu. Sekarang saya akan share. Ya, sebentar. Ya, oke, sudah kelihatan tampilan yang sekarang ya. Nah, ini Ya. sudah kelihatan. Saya akan ke bagian ini dulu. Apa sih ini maksudnya? Nah, ini ya. Bagian ini ya. Di sini kalau di sini bisa kelihatan ya, ada 0, ada 90, ada 180, ada 270, ada 360. Nah, yang paling penting di sini yang harus dilihat adalah arah. Jadi kalau dilihat kan dari 0, 90, 180, 270, baru 360. Ini arahnya berlawanan jarum jam. Nah, ya. Di arahnya berlawanan jarum jam. Oke, berlawanan jarum jam ya. Nah, sekarang sebagai contoh, di sini saya akan hapus ya. Saya akan hapus. Nah, kita masuk ke perintah dasar line, garis. Nah, bagaimana cara membuat garis ya? Pertama, tentu kita harus ketik komennya dulu ya. Di sini saya sudah sediakan. Di komen itu saya ketik ya, line. Line tulisannya ya. Oke, diketik line. Caranya ketik line, enter. Setelah enter,
mouse kita nih sudah siap nih mau buat garis di mana. Misal di sini. Saya klik satu kali saja. Oke, satu kali ya. Nah, sekarang apa sih selanjutnya setelah saya klik di sini? Selanjutnya, format pengetikan line itu ini. Contoh nih, sudah saya buat add 500 kurang dari 0. Nah, maksudnya ini formulanya ya. Add ini selalu diawali add. 500 ini apa? 500 ini berapa panjang garis yang kita akan buat. Kalau 500 berarti nanti kita buatnya 500. Kurang dari sudut 0. 0 ini apa? Kalau kita lihat, 0 ini dia di sini ya, titik tengah. Jadi kita itu perhatikan titik tengah. Kalau dia 0 berarti kemana? Ke kanan. Berarti nanti kita itu mengetik garisnya itu ke arah kanan dia lari. Saya akan coba ya. Perhatikan di jendela komen. Saya Itu tanda ketik oh. add ya. 500. Saya ketik add 500 ya. 100 kurang dari kurang dari 0. Ya, add 500 kurang dari 0. Sambil perhatikan di layar yang saya gerakkan ini ya, saya enter. Nah, dia lari ke sebelah kanan. Silakan dipahami ya. Oh, berarti kalau dia sudut 0, dia akan lari ke sebelah kanan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya belum selesai. Saya selesaikan dulu ini. Untuk menyelesaikannya, saya enter. Ya, dia lari ke sebelah kanan ya. Oke, paham ya? Sekarang saya akan coba kalau 90 apakah benar dia akan lari ke atas. Pertama, saya ketik lagi line, enter. Saya klik lagi sembarang di mana nih, misal di sini. Ya, nah ini ya. Sekarang saya akan coba lagi. Add 500, artinya garis panjang 500, kurang dari atau sudut. Sekarang saya ketik 90. Nah, 90 ya. Perhatikan lagi di tempat yang saya klik tadi ya, apakah benar dia akan lari ke atas. Enter. Nah, benar ya. Enter lagi. Itu silakan dipahami. Oh, berarti kalau 90 dia larinya ke atas. Saya akan coba yang 180. Saya ketik lagi ya di komen, line, enter. Saya klik di sini misal, sini ya, add 500 kurang dari atau sudut 180. Nah, apakah benar dia nanti akan ke kiri ke sini? Nah, kita coba lihat ya. Saya mouse-nya saya arahkan ke sini, coba saya enter. Nah, dia lari ke kiri. Bentar. Satu lagi kita coba 270 line, enter, klik satu kali, ya. Saya ketik add 500 ya, kurang dari 270. Enter. Nah, dia lari ke bawah. Ya, enter. Nah, kalau 360, nggak apa-apa kita coba. Saya ketik lagi line. Enter. Saya klik di sini ya. Di sini, coba saya ketik add 500 kurang dari 360. Enter. Perhatikan di monitor yang saya ini ya. Ya. Nah, itu langkah awal, tahap awal seperti ini. Silakan dipahami, oh arah untuk garis itu dia bisa kita arahkan. Arah 0, arah 90, arah 180, arah 270, bisa arah 360. Bisa juga ya arahnya yang 45, 30, ya bisa. Contoh ya, saya akan buat garis line, enter, kita akan coba lagi, klik sekali ya. Gimana kalau sudutnya 30? Add 500 kurang dari 30. Enter. Ya, dia akan miring. Nah, ingat
sudut ini dia terhadap titik tengah. Jadi gini. Nah, kalau saya ketik line ya, kita itu klik pertama tuh ya, maksudnya klik pertama tadi. Nah, kita itu di titik tengah sini. Makanya kalau dia 0 dia akan ke kanan. Ada 90 dia akan ke atas. Kalau 180 dia akan lari ke kiri. 270 ke bawah. 30 berarti dia seperti ini. Jadi dia itu terhadap 0 ya. 0 itu yang arah kanan. Itu sudutnya. Jadi dia berputar berlawanan jarum jam. Nah, jadi sudut ini berapa derajat ini dia terhadap 0, 0 yang di arah sebelah kanan. Nah, jadi yang perlu dipahami di sini adalah satu, dia itu berputarnya berlawanan. Kemudian berlawanan arah jarum jam. Kemudian ya kita harus tahu juga gambar ini. 0 di sini, 90 di sini, 180 di sini, 270 di sini. Nah, contoh ya, sebelum saya lanjut lagi untuk exercise saja, saya akan buat kotak nih ya. Saya akan buat kotak. Tapi saya tidak menggunakan rectangle. Ya mudah saja sih, tinggal buat kotak rectangle jadi ya. Tapi tujuan saya di sini agar kita lebih memahami perintah garis tadi. Saya akan buat kotak ini dengan garis. Ya. Seperti apa? Atau gimana sih caranya kalau dengan garis? Tujuannya agar lebih memahami derajat tadi. Saya akan mulai. Saya ketik line, selalu ya diingat ketik line untuk membuat garis. Enter. Saya mulai titik ini. Ya, nah ini kotaknya ya. Saya dimulai di titik sini. Saya akan ke kanan dulu, nanti naik ke atas, ke kiri, kemudian ke bawah. Itu yang akan saya lakukan. Untuk panjangnya kita buat aja 500. Nah, jadi kalau dia ke kanan berarti rumusnya tadi apa? Add 0. 500 sudut 0. Enter. Nah, setelah di enter ini jangan di enter lagi ya. Biarkan dia masih lengket seperti ini. Lanjutkan rumus kedua. Add 500 sudut berapa kalau ke atas? 90. 90. Enter. Nah, jangan di enter dulu tapi biar dia seperti ini ya. Kemudian saya ke kanan, berarti saya ke kanan add 500 sudut 180. 27. Ya, 180. enter. Jangan di enter lagi ya. Sekarang saya sudut ke bawah berarti add 500 270. sudut 270. Enter. Ya, kalau sudah jadi enter. Ya. Jadi di sini maksudnya bukan kita membuat kotaknya ya, tapi maksudnya di sini pahami arahnya tadi. Oh, arahnya seperti itu maksudnya. Oke. Nah, untuk latihan di rumah, saya di sini ada segitiga. Ya. Kira-kira bagaimana nih cara membuat segitiga? Ini segitiga sama sisi. Ya. Segitiga sama sisi ini kita akan buat dengan garis. Kira-kira bagaimana? Nah, ini yang akan saya cobakan nanti. Kalau kotak nih ya, ini kan bisa dibilang sudut pasti. Ya, sudut pasti. Jadi sudut pasti itu maksud saya 0, 90, 270, 360 itu kan pasti. Nah, sekarang kalau dia pengen jadi sudutnya segitiga sama sisi seperti ini bagaimana? Nah, ya. Ini akan kita atur. Saya akan mulai ya. Line, enter. Setelah ketik line, saya klik sekali. Pertama kita mudah. Saya akan buat garis mendatar bawah dulu. Berarti perintahnya mudah ya. Add 500 sudut 0. Enter. Nah, selanjutnya kira-kira kalau kemiringan ini berapa derajat? Nah, itu pembahasannya sekarang. Kita mulai masuk ke hitung-hitungan. Nah, berapa derajat ya? Yang perlu diketahui kalau segitiga sama sisi itu jumlah di dalam segitiga ini kan dia
180. 180 ya. Artinya kalau dia 180, karena ada 3 posisi berarti di sini 60, di sini 60, di sini 60. Nah, ya. Totalnya kan 180. Berarti kalau di sini 60, di sini 60, tegak lurus di sini kan dia 90. Berarti sisanya ini berapa? Yang ini. Berarti 30 ya. 30 ya. Nah, tegak lurusnya 90 ditambah 30, 120. Karena kan terhadap titik nol yang ini. Jadi dari sini ke sini 120. Saya akan coba. 500 kurang dari 120. Enter. Nah, dapat ya? Sekarang pertanyaannya, ke bawah berapa kira-kira Pak Jai? Bisa menghitungnya. Saya nggak langsung klik di sini ya, mudah saya langsung. Tapi saya pengen kita menghitung. Gitu. Kira-kira berapa derajat ya kalau ke bawah? Bisa hitungnya Pak Jai? Ya. Berapa derajat kira-kira kalau ke bawah supaya dia jadi seperti ini? Berarti titik kita di sini nih. Titik kita di sini. Nah, ke sini ini berapa derajat? Berarti cara membahasnya gini. Ya, kita kan titiknya sekarang ada di sini ya. Saya pengen dia di sini. Sekarang, kalau dia mendatar seperti ini, total sudut berapa sudah? Kalau dia, kalau ini kan kalau dia mendatar gini, sudutnya pasti 180 otomatis sudah ya. Ya. Nah, 180 saya lepaskan dulu ya. Nah, gini. Saya bahas nanti kita nih. Gini pembahasannya. Nah, sekarang saya mulai bahas. Nah, titik kita kan di sini sekarang ya. Di sini kita sudah dapat pasti 180 ya. Nah, kan kita tinggal mencari nih berapa nih dari sini sampai ke sini. Nah, sekarang berapa sudut ini? Caranya ya mudah. Kuncinya tadi kan kita di dalam segitiga, ini dia 180. Dibagi 3, artinya di sini 60, di sini 60, di sini 60 ya. Nah, sekarang sudut tegak lurus. Kita bantu lagi. Kita akan bantu seperti ini. Nah, kalau di sini dia nah, di sini nih. Ini bantuannya ya. Di sini 60 nih. Sudut ini 60. Kalau dibagi 2 berapa? 30. 30 ya. Oke, 30. Nah, sekarang dari sini terhadap ini kan dia tegak lurus 90 berarti. Kalau total ini 90, di sini 30, 45. berarti di sini berapa? 45. 60. Karena Ya, kan 60 dia di situ. karena di sini kan 30. Berarti sisanya dia 60. 60. Kita punya tadi yang mendatar 180 ditambah 60. Berarti 240. 240 ya. Nah, berarti waktu di sini tadi, nah kita di sini tadi, berarti sudutnya itu 240. Berarti add 500 kurang dari 240. Tidak kelihatan ya. Nah, ini ya. Add 500 kurang dari 240. Enter. Nah, enter sekali lagi. Maka dia jadi. Gitu. Ya, jadi sebenarnya sih garis atau line ini simple. Tinggal kita buat pasti jadi. Nah, tapi di sini maksudnya arah ini mungkin nanti ya pada prakteknya kalau kita nggambar kan biasanya butuh derajat nih, kesesuaian yang lebih pasti. Nah, derajat inilah yang harus kita pahami, harus tahu nih, oh ini sekian derajat, ini sekian derajat, itu maksudnya. Ya.
Iya, ya. Nanti boleh dipraktekkan ulang setelah ini bisa dipraktekkan, bisa dilihat lagi video kita ini ya. Saya sengaja perlahan. Saya akan masuk ke perintah dasar ya. Saya kembali ke garis. Jadi hari ini kita belajar garis masih. Saya akan ke perintah memindahkan. Oke, memindahkan. Bagaimana sih cara memindahkan garis ini dengan cara yang benar? Nah, itu ya. Atau bahasa sederhananya memindahkan objek, gitu ya. Nah, perintah memindahkan itu move. Di komen ini saya ketik move, M-O, Victor E, move. Move, enter. Nah, mouse saya sudah berubah seperti ini. Ini maksudnya tinggal mana objek yang akan saya pindahkan. Nah, jadi maksudnya tampilan sekarang, mana objek yang akan saya pindahkan. Oh, misal saya mau yang ini ya, berarti yang ini saya klik satu kali. Nah, setelah saya klik satu kali, dia seperti ini ya, enter. Nah, langkah selanjutnya, kita bisa langsung pindahkan. Misal saya klik di tengah. Nah, klik satu kali. Ya, kalau sudah klik satu kali, mouse-nya coba digeser. Nah, bisa seperti ini ya. Misal saya pindahkan ke sini. Klik satu kali lagi. Ya, nah, maka dia pindah. Oke, saya ulangi lagi perintah move. Pertama, saya ketik move. Enter. Setelah saya ketik move enter, selanjutnya, mana objek yang akan saya pindahkan? Yang ini. Berarti saya klik satu kali. Kemudian, enter. Nah, kemudian, di sini saya klik di tengah, misal. Klik, saya pindahkan misal di sini. Klik satu kali. Maka dia pindah. Simpel ya, mudah ya. Seperti itu caranya. Nah, sekarang saya akan memindahkan dengan cara yang agak berteknis. Gitu ya. Nah, bagaimana maksudnya memindahkan? Saya akan pindahkan misal nih ya, pada titik-titik ini. Seperti apa langsung saja saya praktekkan ya. Saya ketik move, enter. Objek ini saya klik. Saya klik sekali, enter. Tapi saya kliknya di ujung. Nah, ini teknisnya ya. Kenapa saya di ujung ya? Saya klik di ujung nih. Kalau saya klik di ujung, saya misalkan garis ini saya mau letakkan di sini. Nah, di titik ini. Klik. Nah, itu cara atau teknis memindahkan. Jadi dia pas di ujung. Jadi titik mana nih? Contoh lagi. Ini ada garis, saya mau pindahkan lagi. Move. Enter. Garis ini ya. Klik. Enter. Kalau tadi saya coba di ujung, saya akan coba di tengah. Nah, ini tengah. Klik. Saya akan taruh letakkan di sini di tengah. Nah, klik lagi. Sehingga kita dapat titik tengahnya. Jadi, teknis cara-cara memindahkan ini silakan dipelajari. Ini sangat membantu kalau misalkan kita menggambar yang butuh untuk memindahkan objek. Itu ya. Nah, saya coba satu lagi, move lagi. Saya ada, nah ini, garis ini ya, saya garis tegak lurus ini ya. Saya klik, enter. Ya, bisa di titik mana saja ya, bisa di titik mana saja. Apakah bisa di sini, apakah bisa di sini ya? Boleh. Saya di luar pun boleh. Contoh saya di luar, klik sekali. Nah, dia akan begini kalau di luar kan. Nah, ini ya. Kalau seperti ini, cuman kita akan kesusahan gini. Misalkan saya mau meletakkan, nih, kayak gini. Saya klik sekali. Dia jadi, tapi pasti kalau kita perbesar nih, nggak menyatu. Dibanding kalau kita yang ini, nah dia kan menyatu. Gitu. Jadi, itu perintah move ya. Nah, bagaimana kalau misalkan pengen memindahkan lebih dari satu? Ya bisa. Contoh, move lagi.
Move. Pertama saya klik yang ini. Kedua, sebelum saya enter, saya klik dulu yang ini. Nah, jadi ada 2. Mau 3 berarti tinggal klik lagi. Setelah dirasa, oh cukup 2 objek ini, baru di-enter. Nah, saya bisa juga ambil titik mana saja, terserah. Misal yang ini. Nah, saya ambil di situ, klik, ya geser aja mau kemana. Ke sini misal. Klik 1 kali. Maka dia pindah. Ya. Simple ya saya kira. Nah, kita tinggalkan perintah move, nanti diulangi lagi aja, dicoba di rumah. Kita masuk ke perintah copy. Copy sederhana sekali. Dia mirip dengan move. Nah, hanya saja ya kalau move perintahnya mov, kalau copy ya kita copy. Copy, C-O-P-Y, enter. Ya, sama mana objek yang mau di-copy. Yang ini, klik. Nah, yang ini klik ya. Enter. Sama, titik mana saja boleh, diklik misal saya titik ini. Nah, bawa kemana, misal ke bawah, klik 1 kali. Maka jadi 2. Itu copy. Saya coba lagi. Copy. Dan saya klik objek yang ini. Enter. Saya klik di tengah. Oh, saya bawa ke sini misal. Maka jadi 2. Copy. Sederhana ya. Ya. Untuk di pertemuan pertama, kita belum ada latihan, tapi kalau mau di rumah, boleh dicoba, diulang lagi, misal buat kotak, buat segitiga, move, copy. Nah, itu perintah-perintah dasar. Nanti di session kedua, kita tambah lagi perintahnya. Untuk hari ini, saya tidak terlalu banyak materinya, karena materi perkenalan ya. Nanti tinggal diulangi lagi di rumah. Yang paling penting itu terutama pemahaman derajat ini tadi ya. Ini penting, kemudian di awal tadi juga penting, yang menyediakan lembar kerja, karena itu hubungannya dengan print out. Jadi hari ini ada perintah move dan perintah copy. Nah, untuk perintah menghapus, nanti aja, kita pelan-pelan aja, asal ya mudah diikuti, mudah dipahami sih, itu aja tujuannya. Oke, Pak Jai, sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan atau nanti bisa diulangi lagi ya kalau belum jelas ikutnya record. Ya. Oke, kalau tidak ada nanti diputar ulang aja video kita untuk hari ini. Seperti ini dulu untuk session kelas kita. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Saya stop share dulu ya. Ya, terima kasih untuk Pak Jai. Terima kasih, Pak. Untuk menutup session kita hari ini, saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Pak ya.